Halo anak-anak Miss, apa kabarnya semua? Miss harap kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Nah, jadi hari ini kita akan masuk ke kelas fisika bersama Miss Nidia. Kita akan bahas tentang hukum Coulomb. Nah, kalau minggu semalam kita sudah belajar bahwa jika ada dua buah muatan yang sejenis akan terjadi tolak-menolak. Dan jika ada dua muatan yang berbeda jenis, mereka akan melakukan yang namanya tarik-menarik. Nah, jadi kegiatan tolak-menolak dan tarik-menarik yang dilakukan oleh dua muatan itu dalam bentuk gaya. Nah, gaya yang dilakukan mereka untuk saling tarik-menarik atau tolak-menolak itu biasa disebut sebagai gaya listrik. Nah, jadi gaya listrik ini itu termasuk ke dalam konsep hukum Coulomb. Hukum Coulomb sendiri konsepnya ditemukan oleh seorang peneliti yang namanya Charles Augustin de Coulomb. Nah, Charles Augustin de Coulomb ini, dia melakukan sebuah penelitian di mana dia sediakan dua buah bola kecil bermuatan yang sejenis. Dan ketika dilakukan penelitiannya, maka Charles Augustin de Coulomb ini, dia menemukan fakta bahwa kedua muatan yang dia punya, yang memiliki muatan yang sama jenis, akan terjadi tolak-menolak. Nah, ketika dia melakukan penelitian, dia mengubah besar dari muatannya dan mengubah jaraknya. Ternyata didapatkan bahwa kegiatan tersebut akan menghasilkan gaya yang berbeda, yang beda besarnya jika muatannya dibedakan, diperbesar atau diperkecil. Dan beda juga besar gaya ketika dia menambah atau mengurangi jarak dari antara dua muatan. Nah, jadi di gambar pertama, Miss ada dua muatan, yaitu muatan positif dengan positif, yang terpisah sejauh R, akan melakukan gaya tolak-menolak. Sedangkan di gambar kedua ini, ada dua muatan sejenis juga, yakni muatan negatif dengan muatan negatif yang terpisah sejauh R, dia akan melakukan kegiatan gaya tolak-menolak juga, karena dia sejenis, sama-sama muatan negatif. Sedangkan di gambar ketiga, Miss punya dua muatan yang berbeda jenis, yaitu muatan positif dengan muatan negatif, yang terpisah juga sejauh R, akan melakukan gaya tarik-menarik. Nah, jadi menurut hukum Coulomb yang isinya gaya listrik, yakni F, antara dua benda bermuatan sebanding dengan muatan masing-masing bendanya, sebanding dengan besar muatannya atau Q-nya. Kalau di sini misalkan yang lingkaran warna orange, ya kan? Dan berbanding terbalik dengan jarak kuadrat jaraknya. Kuadrat jarak dari antara dua muatan tadi. Berarti misalkan yang tanda panah orange ini dia menunjukkan arah gayanya. Nah, sedangkan kalau tanda panahnya besar, Miss gambarkan tanda panahnya panjang, berarti gayanya besar. Sedangkan kalau tanda panahnya Miss perkecil, berarti gayanya semakin mengecil. Begitu juga dengan R. Kalau R-nya, garis yang hitam ini Miss bikin semakin panjang, artinya jarak dua muatannya besar. Terpisah dengan jarak yang besar. Sedangkan kalau contohnya yang garis hitam penunjuk R ini, penunjuk jaraknya ini, diperkecil, Miss perkecil, maka artinya jarak dari dua muatan tersebut semakin kecil, atau dengan kata lain kedua muatannya semakin bergerak mendekati atau jaraknya semakin kecil. Nah, kita kenal dulu apa-apa saja yang mempengaruhi gaya, ya kan? Yang mempengaruhi gaya listrik atau gaya Coulomb. Nah, ada dibikin F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, inilah yang nanti menjadi rumus gaya listrik atau gaya Coulomb. Di mana K itu ketetapan, nilainya konstan ya nak ya, selalu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 dan Coulomb pangkat minus 2. Sedangkan kalau Q1 atau besar muatan pertamanya itu misalkan dengan tulisan Q1, satuannya dalam Coulomb, dan Q2 ini adalah muatan benda kedua, juga dalam satuan Coulomb. Nah, R ini itu jarak dari muatannya, satuannya meter nanti ya nak ya. Nah, tadi kan dibilang bahwa hukum Coulomb sebanding dengan
sebanding dengan masing-masing muatan benda, sebanding dengan Q. Dan katanya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak atau R kuadrat. Kata kuncinya yang ini ya nak, sebanding dengan muatan, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Perhatikan kalau di rumus. Kalau kita lihat, ini ada F, ini yang di atas ada Q1, Q2 muatannya. Kan katanya sebanding dengan muatan. Berarti hubungan antara F dengan Q1 dengan Q2 itu sebanding, makanya posisi Q1, Q2 itu berada di atas. Sedangkan katanya kalau F itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang di bawah. Berarti diingat untuk rumus kalau katanya sebanding berarti posisinya nanti di atas ya kalau sebanding dibilangnya. Tapi kalau dibilangnya berbanding terbalik itu pasti posisinya berada di bawah. Jadi kalian lebih mudah untuk menghafal rumusnya. Nah, Miss terangkan maksud dari hukum Coulomb. Kalau ada keadaan awal muatan positif dengan muatan positif yang besarnya seperti pada gambar ini berukuran sedang, ya kan? Tadi katanya sebanding dengan muatan. Berarti misalkan yang awalnya muatannya berbentuk sedang seperti ini, Miss ganti dengan muatan yang lebih besar di gambar kedua, di kejadian pertama, gambar pertama ini ya. Nah, lihat kalau contohnya Miss besarkan muatannya. Tadi katanya gaya sebanding dengan muatan. Artinya, kalau muatannya diperbesar, otomatis gayanya diperbesar. Perhatikan gambarnya. Nah, Miss buat muatannya Miss perbesar. Tandanya Miss perbesar lingkarannya. Lihat tanda panahnya. Bandingkan tanda panah di gambar yang kedua ini dengan gambar pertama. Lebih panjang tanda panah di gambar kedua dibanding di gambar pertama. Artinya, ketika Miss perbesar muatannya, maka gaya Coulomb yang berpengaruh, yang bekerja akan semakin besar. Ya kan? Lihat kalau sedang, ukuran sedang muatannya Miss gambarkan, tanda panahnya berukuran panjangnya sedang. Sedangkan kalau contohnya Miss perbesar muatannya, lihat tanda panahnya semakin panjang, artinya gaya Coulombnya semakin besar. Nah, gimana kalau contohnya Miss kecilkan? Bandingkan gambar pertama dengan gambar ketiga. Miss kecilkan muatannya. Apa yang terjadi? Ternyata ketika muatannya diperkecil, maka gaya Coulombnya akan semakin diperkecil. Ingat ya, kalau muatan diperbesar, gaya Coulomb diperbesar. Kalau muatan diperkecil, gaya Coulomb semakin kecil. Makanya Miss gambarkan di gambar ketiga ini, ketika muatannya Miss perkecil, tanda panahnya semakin pendek. Artinya gayanya semakin kecil. Miss ada tulis ini di samping. Ketika Q muatannya semakin diperbesar, tanda panahnya ke atas ya, diperbesar, maka F-nya akan semakin diperbesar juga. Nah, ketika Q semakin diperkecil, maka gaya Coulombnya akan semakin diperkecil. Nah, tadi kan kita masih bahas tentang sebanding dengan gaya Coulomb. Sebanding dengan besar muatan. Sekarang kita mau bahas tentang berbanding terbalik dengan jarak. Keadaan awal lihat. Gambar pertama seperti ini ya. Nah, di gambar kedua, perhatikan Miss pakai dua muatan yang sama besar. Lingkarannya sama, ditandai dengan lingkaran yang sama besar ya kan. Nah, kedua muatan ini jaraknya Miss perkecil, Miss perdekat. Lihat garis yang hitam, kan Miss perkecil, Miss perpendek, artinya jaraknya Miss perkecil, Miss makin dekatkan. Nah, apa yang terjadi? Ketika jarak makin kecil, gaya Coulombnya semakin besar. Lihat tanda panahnya, tanda panah yang Miss buat. Dia kan semakin panjang tanda panahnya kan dibanding yang gambar pertama. Artinya ketika jaraknya Miss perkecil, maka gaya Coulombnya akan semakin besar. Begitu juga gambar ketiga. Bandingkan gambar ketiga dengan gambar pertama. Miss perbesar jaraknya, Miss makin jauhkan jaraknya. Apa yang terjadi? Ternyata yang terjadi adalah gaya Coulombnya semakin kecil. Bandingkan tanda panah yang gambar ketiga dengan gambar pertama. Jaraknya, Miss bikin tanda panahnya kan semakin pendek, artinya gayanya semakin kecil. Oke, berarti sudah Miss rangkum di sampingnya. Ketika R atau jaraknya diperkecil, tanda panah ke bawah, maka F-nya akan semakin besar.
Tapi ketika R-nya diperbesar, jaraknya diperbesar, muatannya diperjauh, maka gaya Coulombnya akan semakin kecil.